ketemu lagi hari ini. Kakak masih ditemenin sama Bang Edu. Hai. Nah, sudah siap adik-adik untuk ibadah pada hari Minggu kali ini? Siap. Yuk, sebelum kita masuk ibadah, kita saat teduh sejenak. Sudah semangat? Sudah siap memuji nama Tuhan? Kita mau nyanyi Bang Edu. Ya. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Tapi taruh Bang Edu, Koten gak bisa sendirian. Bang Edu main gitar. Ya. Nanti Koten gandengannya sama siapa? Koten punya teman. Koten panggil teman Koten dulu ya. Bang, sini Bang. Halo adik-adik. Shalom. Jadi Koten hari Minggu kali ini ditemenin sama Bang Edu dan Bang Moris. Terima kasih Bang Edu, Bang Moris. Bang Moris sudah siap kan puji nama Tuhan? Sudah siap dong Kak. Ayo kita angkat lagu pujian hari ini kurasa bahagia. Semangat dong adik-adik. Iya, kita harus selalu semangat. Tapi kayaknya masih belum semangat nih Bang. Kita nyanyi lagi ya Bang. Oke. Kita angkat satu lagu pujian lagi, Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima rupanya sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turun orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima rupanya. Yuk, sekarang kita mau dengar cerita firman hari ini. Siapkan Alkitabnya ya. Yes, I have seen the miracles. I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believe in what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I
I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, hold it in your heart. I can almost say that miracles happen. I can almost toss my doubts far. Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sebelum kita membaca pengajaran pada hari Minggu kali ini, kita mau satu dalam doa dulu yuk. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, menjagai kami. Kami datang sama-sama di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kebaktian kami, berkati ibadah kami Tuhan, terlebih kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah kami dan Tuhan Yesus mau berbicara kepada kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan Kau sampaikan pada kali ini bisa masuk dalam hati adik-adik, dan adik-adik terutama adik-adik orang Abraham bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin rajin untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Kita mau buka nats kita pada hari Minggu kali ini dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu belum? Ya, betul. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Kalau kalian baca di sini, adik-adik juga baca di rumah. Yuk, kita sama-sama baca 1 2 3. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini
oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, adik-adik, tema kita pada hari Minggu kali ini adalah Allah mengabulkan doa orang beriman. Siapa di sini yang malas berdoa? Hayo. Gak boleh ya, Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang suka berdoa. Terus kalau mau nanya, siapa di sini yang pernah sakit? Pasti kita semua pernah sakit. Lalu pada saat kita sakit, siapa yang kita ingat? Selain orang tua kita pasti ingat sama Tuhan Yesus. Kita pasti minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Nah, pada cerita hari Minggu kali ini adalah cerita tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia itu adalah anak dari Raja Ahaz dan ibunya adalah Ahi, anak Zakaria. Nah, Raja Hizkia pada waktu itu sedang sakit keras adik-adik, bahkan sampai mati. Gimana ya rasanya ya? Wah, semoga kita semua tidak ada yang mengalami atau merasakan seperti itu. Nah, pada saat Raja Hizkia sedang sekarat-sekaratnya, dia sedang merasakan sakit, dia bahkan hampir mati, dia ingat sama Tuhan Yesus. Padahal tadinya Raja Hizkia itu gak mau sama Tuhan Yesus, gak mau berdoa sama Tuhan Yesus, gak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi dia diingatkan kalau dia harus beribadah dan berdoa meminta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Raja Hizkia mau, Raja Hizkia berdoa, dia meminta kesembuhan sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus pun sayang sama Raja Hizkia dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan Raja Hizkia. Bahkan tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus menambahkan umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus kita. Iya, Tuhan Yesus kita itu keren banget. Karena segala sesuatunya, segala nafas kehidupan kita pun diatur sama Tuhan Yesus. Makanya kita pun harus datang sering-sering sama Tuhan, harus selalu memohon sama Tuhan, sering-sering berdoa sama Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah lupa sama kita. Kalau Tuhan Yesus lupa sama kita, pasti saat ini kita sudah tidak bisa ada lagi bertemu di sini. Walaupun sekarang kita ketemunya dari video aja ya. Gak apa-apa kan adik-adik, harus tetap ada sukacita dalam hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan sama Tuhan Yesus? Kakak yakin dan percaya semua adik-adik orang Abraham adalah anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus dan percaya sama Tuhan Yesus, bahkan nanti akan selalu setia sampai akhir di dalam Kristus. Kakak mohon, kakak harap adik-adik di sini tidak ada yang lupa untuk selalu membaca firman Tuhan, tidak ada yang lupa untuk selalu berdoa, minta sama Tuhan apa yang adik-adik inginkan agar Tuhan mengabulkannya, agar Tuhan memberikannya. Tapi dengan syarat adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kalau Tensi yakin kalau anak-anak orang Abraham adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Buktinya selalu ngumpulin tugas. Hebat, keren semuanya. Terima kasih mama papa yang di rumah yang sudah membantu adik-adik untuk selalu mengumpulkan tugas-tugas sekolah minggunya. Keren banget. Dari video-video yang dikirimkan orang tua, yang dikirimkan oleh adik-adik itu adalah obat buat Kak Oten sama Kak Tirza, mengobati rasa rindu untuk selalu melihat adik-adik dan selalu senang kalau adik-adik selalu dalam keadaan sehat.
Dan kita juga sama-sama berdoa terus ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus memulihkan negara kita ini, memulihkan semua muka bumi ini, sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pasti kalian sudah kangen banget kan untuk ketemu teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah, ketemu teman-teman sekolah minggu, ketemu semua guru-guru sekolah minggu, apalagi ketemu Katen. Ayo, kangen gak? Pasti kangen juga dong. Ya, adik-adik, kita harus seperti Raja Hizkia yang datang kepada Tuhan, dan Tuhan pun sayang sama Raja Hizkia karena dia mau datang sama Tuhan dan selalu berdoa sama Tuhan. Ketika Raja Hizkia mohon kesembuhan, Tuhan pun menjawab doanya dan menyembuhkannya. Luar biasa banget. Oke, tugas kita pada hari Minggu ini adalah Kaoten mau tahu dong apa sih yang menjadi doa dan kerinduan adik-adik? Apa sih yang menjadi pengharapan adik-adik saat ini? Nah, Kaoten mau itu dituangkan dalam sebuah gambar. Dalam sebuah gambar, nanti diceritain ya di bawah gambar itu apa sih doa kalian, ditulis doanya. Ya, nanti jangan lupa dikirimin sama foto adik-adiknya. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik.
cerita firman Tuhan pada hari Minggu kali ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelum kita tutup ibadah kali ini, kita mau nyanyi lagi. Yuk Bang Edo, kita nyanyi lagi, baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sudah memberkati kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang telah disampaikan kepada kami tadi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat selalu bertumbuh dalam firman Tuhan dan selalu rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai, memberkati kami semua Tuhan Yesus, supaya selalu dalam keadaan sehat. Dan Tuhan Yesus, kami rindu juga Tuhan, dengarkan doa-doa kami Tuhan. Kami sama-sama berdoa Tuhan, untuk Tuhan segera memulihkan dunia ini, memulihkan bumi kami ini Tuhan Yesus. Angkat sakit penyakit corona ini dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul, bertemu, memuji muliakan nama Tuhan bersama-sama, dan juga bisa bersekolah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita sama-sama doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat.